Salam sehat dan semangat untuk kita semua. Hari ini saya Astri Widayani selaku Rektor dari Universitas Surakarta sangat merasa terhormat karena bisa duduk bersama Kepala BNN Kota Surakarta. Bersama saya sudah hadir Bapak IGD Nakti Widyata, Sarjana Ilmu Kepolisian, yang tentunya hari ini kami ingin berdiskusi, berbincang menyambut Hari Anti Narkoba Internasional yang akan kita peringati bersama besok tanggal 26 Juni. Nah, tentunya isu tentang narkoba atau gerakan anti narkoba ini seringkali kita dengar. Tetapi sejauh mana sebenarnya masyarakat sudah memahami, bahkan anak muda khususnya para mahasiswa yang saat ini harus bisa memahami, beradaptasi dengan gaya hidup style masa kini. Tentunya nanti saya akan banyak berbincang, jadi tolong diikuti sampai selesai video ini yang tentunya nanti akan banyak sekali insight-insight informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Selamat sore Pak Nakti. Selamat sore Mbak. Apa kabar Pak? Kabar baik Mbak. Ya. Dan ini adalah sebuah kerjasama nyata ya, bagaimana kami dari UNSA, Universitas Surakarta dan BNN bergerak bersama untuk bagaimana kami peduli ya dengan masa depan anak bangsa, khususnya para generasi muda. Saya sendiri concern terhadap anak-anak muda nih Pak Nakti, dan bagaimana nantinya generasi penerus bangsa, khususnya harapannya di tahun 2045 kan katanya mau jadi generasi emas. Makanya kita akan membahas tentang hal-hal yang tentang bersinar ya kan, bersifat emas, yaitu bersih narkoba gitu. Tema hari ini adalah masyarakat bergerak bersama melawan narkoba mewujudkan Indonesia bersinar atau bersih narkoba. Boleh lebih lanjut dijelaskan Pak mengenai apa sih sebenarnya BNN dan perannya di masyarakat? Terima kasih Mbak. Jadi sedikit saya sampaikan masalah BNN. BNN itu kepanjangannya Pak, Badan Narkotika Nasional. Jadi BNN ini adalah lembaga non kementerian. Jadi ya berada di bawah langsung Presiden, bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kemudian BNN ini dikepalai oleh seorang kepala BNN RI. Ya, kemudian di BNN ini sudah ada di 34 provinsi. Kemudian kalau di kabupaten kota baru ada 174, jadi belum semua kabupaten ada namanya BNN itu. Kemudian BNN ini adalah bertugas pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Baik. Jadi itu secara umum seperti itu. Secara umum seperti itu. Adakah porsi tersendiri yang dilakukan oleh BNN dibandingkan mungkin secara kita tahu bahwa penyalahgunaan narkoba ini termasuk dalam kriminalitas misalnya? Mungkin sejauh apa ya dari sisi kepolisian maupun BNN dalam menanggulangi kasus narkoba? Terkait masalah narkoba ini, jadi BNN ini ada juga bertugas di bidang pemberantasan namanya. Jadi tugasnya sama, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba. Akan tetapi untuk saat ini di tingkat kabupaten dan kota untuk pemberantasannya ditangani langsung oleh tingkat provinsi sekarang. Jadi BNN di kota dan kabupaten tidak menangani. Kalau tahun sebelumnya masih menangani. Jadi masih ada dukungan anggaran gitu untuk pemberantasan. Tapi untuk tahun 2024 ini ada perubahan ya Pak ya? Jadi langsung dikoordinir di bawah provinsi. Khusus pemberantasan. Tapi di tingkat kabupaten kota tetap mendukung kegiatan pemberantasan itu. Jadi kami tetap melakukan upaya penyelidikan. Iya. Jadi tetap mencari informasi terkait peredaran gelap narkoba. Ketika nanti kita ada informasi itu kita sampaikan ke tingkat provinsi. Nanti provinsi yang menindaklanjuti, melibatkan kami juga. Iya. Nah ini karena sudah kaitannya dengan koordinasinya tadi, saya penasaran nih Pak, kaitannya dengan bahwa penyalahgunaan narkoba ini merupakan bagian dari kejahatan. Sementara kita tahu di luar sana itu banyak kasus-kasus yang diangkat atau yang mengarah pada tindakan penyalahgunaan yang lain ya, misalnya ada fraud, kemudian ada hal-hal yang sifatnya perdata pidana, itu kan secara umum kelihatan gitu ya.
Ini bagaimana dengan kasus-kasus di peredaran narkoba dan lain sebagainya yang dilihat masyarakat kan tidak terlalu menyorot ke sana. Betul. Iya Mbak. Jadi memang kalau masalah narkoba ini kan kurang seksi kalau menurut saya ya. Jadi kurang sepertinya kurang mendapat. Jadi ini akan menjadi sorotan ketika sudah ada pengungkapan kan seperti itu. Jadi tidak seperti kasus-kasus kriminal umum. Karena itu permasalahannya mungkin ya Mbak, terletak di situ. Korban daripada penyalahgunaan narkoba ini dia tidak mau melaporkan dirinya kan seperti itu kondisinya. Tidak seperti kasus-kasus kriminal umum biasa. Malah mungkin tidak mengakui ya? Iya, malah tidak mau mengakui karena takut mungkin dihukum kan gitu. Padahal sebenarnya Mbak, korban yang murni dia itu korban daripada penyalahgunaan narkoba itu sebenarnya dia akan mendapati pelayanan rehabilitasi namanya. Kalau memang benar-benar dia setelah melalui proses asesmen, ternyata dia memang adalah korban penyalahguna, bukan pelaku bandar ataupun bandar pengedar ataupun sebagai kurir. Jadi mereka kalau kurir korban, mereka mendapat fasilitas nanti direhabilitasi namanya. Nah, itu yang mungkin masyarakat banyak yang tidak tahu, akhirnya takut betul. Gitu ya. Jadi untuk para korban narkoba yang merasa dia sebenarnya bagian dari peredaran narkoba yang sebenarnya ini ilegal, terus bagaimana? Apakah harus melaporkan ke BNN untuk akhirnya ikut upaya rehabilitasi atau bagaimana Pak Nakti? Terkait rehabilitasi Mbak Mimi. Jadi rehabilitasi ini kan ada yang volunteer, ada yang memang dia kesadaran sendiri, kemudian ada yang hasil penegakan hukum. Jadi kalau memang volunteer juga ada volunteer. Jadi mereka datang sendiri dengan kesadaran melaporkan diri karena mungkin dia merasa dirinya sudah menjadi korban kemudian ingin sembuh kan gitu. Jadi mereka itu akan kita fasilitasi, kita asesmen dulu. Tujuannya apa? Supaya kita mengetahui sejauh mana kadar ketergantungan dia terhadap narkoba tersebut. Makanya di situ rehabilitasi kan ada dua Mbak, rehabilitasi medis sama rehabilitasi sosial. Sebenarnya ada fasilitas ya yang disediakan, sehingga kadang-kadang kalau saya lihat miris juga ya, akhirnya para korban narkoba ini menderita bahkan sampai kehilangan nyawa gitu ya, jangan sampai ya. Nah ini ternyata BNN juga sudah ada kaitannya dengan sisi peran di rehabilitasi. Nah berbicara untuk kasus ya, kita melihat bahwa penyalahgunaan narkoba ini banyak yang kita lihat karena dilihat dari public figure, artis misalnya, ada yang tiba-tiba ketangkep, akhirnya kita tahu dan bisa mendapatkan stigma bahwa rata-rata public figure yang khususnya para artis dengan gaya hidup tanda kutip kehidupan malam dan lain sebagainya, ini akhirnya banyak yang tersentuh oleh narkoba. Menurut Pak Nakti sendiri seperti apa Pak kasus secara umum yang biasanya terjadi? Jadi kalau melihat ya kenyataan yang ada kan banyak kasus-kasus narkoba itu yang menjadi korban narkoba ini kan dari banyak kalangan. Jadi benar yang mungkin dikatakan ya bahwa narkoba itu dia tidak melihat status sosial, tidak melihat jabatan, pangkat, kemudian pekerjaannya apa, dia tidak melihat. Jadi semuanya dia bisa kena narkoba. Oleh karena itu kalau dilihat sekarang kan banyak pengungkapan kasus narkoba itu kalau dilihat dari pekerjaannya Mbak, dia swasta dia. Jadi rata-rata seperti itu. Jadi mungkin dia karena pertama faktor ketidaktahuannya mungkin ya. Jadi dia tuh mungkin ada temennya mungkin yang menggunakan, kemudian dia ditawari suruh nyoba, dia mau mencoba mungkin karena faktor ketidaktahuan. Makanya dia sehingga mau untuk mencoba narkoba tersebut kan seperti itu halnya kan gitu. Sebagai solusi gitu ya mungkin, atau iseng coba-coba? Mungkin dari coba-coba itu. Mungkin dari coba-coba. Nah ini yang perlu diwaspadai ya untuk generasi muda ya. Iya, karena kayak mungkin seperti yang Mbak sampaikan tadi kan banyak yang artis yang menjadi korban. Itu kan mungkin salah satunya kayak menggunakan narkoba ini kayak menjadi gaya hidup ya. Kan mungkin kalau artis kan pertama karena kehidupan mungkin ya, kehidupan dunia artis kita tahu sendiri gemerlap sekali, dunia malam itu kayaknya sudah menjadi bagiannya kan seperti itu. Nah, kan sedangkan kita ketahui bersama dunia malam mungkin dunia malam ini kan
apa namanya, tidak jauh dari tempat hiburan malam. Sedangkan peredaran gelap narkoba itu kan banyak di tempat, kebanyakan ya di tempat hiburan malam tersebut. Nah, mungkin itulah makanya banyak mungkin artis menjadi korban karena itu kayak sudah menjadi dijadikan kayak gaya hidup. Awalnya nggak sadar ya, jadi mungkin karena lingkungannya dan akhirnya adiktif gitu ya. Ya, tergantungan juga seperti itu. Karena ada contoh kasus kayak kemarin ini, mungkin dia menggunakan karena apa ya? Karena pekerjaan mungkin ya, pekerjaan yang terlalu harus membutuhkan apa namanya, diporsir Pak, waktu harus mungkin kejar target segala macam, sehingga dia bekerja melampaui batas inilah kemampuannya dia kan, sehingga mungkin dia membutuhkan kalau sekarang tuh bilangnya burn out Pak. Nah itu burn out udah terlalu banyak pekerjaan gitu ya. Seperti itu, akhirnya kayak gitu. Itu dia harus mencari menggunakan doping lah, narkoba. Nah ini saya jadi penasaran ya, ketika kita berbicara Solo sendiri. Kalau Pak Nakti pasti sudah ada data ya Pak, untuk kasus yang ada di wilayah Surakarta ini, apakah cenderung masih relatif kecil atau jangan-jangan sudah banyak gitu ya, yang kita nggak tahu gitu? Kalau bicara data Mbak, data pengungkapan kasus, jadi di wilayah Jawa Tengah ini ranking 1 kan Semarang, kota Semarang. Nomor 2-nya baru kota Surakarta. Oh ya? Iya. Oh, ranking 2 ternyata ya. Bahaya juga ya? Iya. Jadi data yang saya dapat itu untuk tahun 2023, kalau 2024 belum ada data. 2023 itu ada 130 kasus. Ya, pengungkapan kasus. Itu per tahun ya, Pak? Ya, per tahun itu. Jadi itu. Pengungkapan itu baik dari yang volunteer menyatakan maupun yang pengungkapan dari. Enggak, kalau volunteer enggak masuk. Ini pengungkapan kasus. Pengungkapan kasus karena. Iya. Yang diungkap oleh Polres dengan. Iya. Lumayan banyak juga ya, berarti rata-rata ada 1 kasus per bulan ya? Ya, hampir bisa dikatakan. Ini kok 1 kasus, 10 kasus Pak? Iya betul. Wah, 130, ya, 10 kasus per bulan. Kasus per bulan. Jadi 10 kasus per bulan itu ya banyak di sekitar kita. Iya, betul. Di kota Surakarta aja tuh. Iya, di kota Surakarta aja. Tidak termasuk zona yang 5 zona kami ya. Kalau tadi Pak Nakti sebutkan di Jawa Tengah nomor 1 Semarang, nomor 2 di Solo, berarti bisa dikatakan semakin besar ukuran dari kota itu maju, rata-rata juga bahaya narkoba ini di belakang kita gitu ya. Ya, mungkin yang bisa jadi seperti itu Mbak ya, karena kan semakin maju atau ya semakin maju sebuah kota pasti ada dibarengi oleh hal-hal yang negatif juga, semakin meningkat seperti itu. Karena ya mungkin dari segi ekonomi sudah bagus, kemudian jumlah masyarakatnya yang banyak, kemudian gaya hidup masyarakat, nah itu juga gaya hidup juga itu pengaruh. Jadi itu beberapa faktor yang mempengaruhi peredaran narkoba yang ada di satu kota. Iya. Ini saya izin sekalian nanti mau ngajak salah satu mahasiswa saya Pak, karena bagaimanapun Mbak Rektor ini jadi punya tanggung jawab ya untuk mahasiswa-mahasiswinya supaya mereka juga melek bahwa ternyata bahaya narkoba itu di Solo saja itu sudah sebegitu besar. Dan jangan sampai untuk generasi muda Indonesia khususnya di Solo, dan dalam hal ini kerjasama antara BNN dan UNSA ini kita jadi acuh, akhirnya kita tidak melihat apa yang terjadi di sekitar kita, hanya karena mungkin gaya hidup, ikut-ikutan, itu apalagi ya, itu bahaya sekali. Nah, nanti sambil saya menunggu mahasiswa saya untuk saya ajak untuk bergabung, saya sebenarnya masih penasaran juga Pak, kaitannya dengan bagaimana narkoba ini dikatakan ilegal, kan maksud saya ada obat-obatan atau secara medis yang selama ini kita konsumsi ya, gitu. Apakah itu memang ada kategori khusus obat yang dia dilarang, atau karena dosisnya yang terlalu tinggi, atau seperti apa Pak? Pak. Iya. Jadi terkait masalah masuk obat-obatan kan sebenarnya kan? Bukan ya? Bukan. Jadi kalau ada yang bilang itu ada yang dulu obat-obatan, tapi karena disalahgunakan akhirnya jadi ilegal gitu. Iya betul. Memang sih sebenarnya obat dia. Iya. Semua itu obat. Awalnya semua. Iya obat. Cuman dalam penggunaannya itu harus melalui
resep Pengawasan dokter, dokter. pengawasan dokter gitu. Karena kan ya seperti yang Mbak sampaikan, kandungan yang ada di narkoba ini mungkin kalau tidak melalui resep dokter ataupun itu izin dari dokter akan berdampak negatif seperti itu, Mbak. Ya. Jadi seperti itu. Gitu. Kan seperti kayak amfetamin gitu kan. Ya, itu yang dikategorikan obat yang harus di bawah pengawasan dokter, tapi juga ada jenis yang dia memang sudah ilegal ya? Iya, ada jenis yang legal. Misalnya Pak, misalnya disebutkan supaya gitu. Semuanya tahu gitu. Jadi jenis-jenis narkoba itu kan ada 3, Mbak ya. Ada yang alami, semi sintetis, sama sintetis. Kalau yang alami ini dia murni dari tumbuhan. Contohnya ganja. Yang kayak di beberapa wilayah Indonesia juga menggunakan sebagai bumbu masakan. Ya, itu ganja, kemudian kokain, morfin itu dari tumbuhan tuh. Iya, tumbuh-tumbuhan. Sedangkan yang semi sintetis kayak ya itu morfin ya. Yang semi sintetis ini dari tumbuhan dan juga dari kimia, tapi sudah dikolaborasi diolah. Kombinasi ya. Dari kombinasi itu. Kemudian yang dan biasanya dalam bentuk apa Pak? Kalau yang semi-sintetis serbuk gitu ya, yang sering kita lihat itu ya. Yang sering dihisap itu. Nah, ini saya udah mengajak salah satu perwakilan dari mahasiswa yang kebetulan di UNSA itu memang ada namanya duta kampus Pak Nakti. Ini pemenangnya yang tahun kemarin. Selamat Mbak ya. Nah, kita baru ngobrol-ngobrol tadi tentang jenis obat-obatan terlarang Mbak, supaya teman-teman muda khususnya para mahasiswa ini juga aware terhadap bahaya narkoba. Tadi disampaikan ya Pak, ada yang alami, itu tadi apa aja Pak? Misalnya ganja, kokain, kemudian yang semi-sintetis ya, semi-sintetis itu morfin, itu ada yang sintetis kayak sabu, ekstasi. Itu memang dibuat secara kimia. Ya, dari bahan-bahan kimia. Sebenarnya kalau yang sintetis itu apakah juga dipergunakan untuk obat-obatan? Kalau bahannya mungkin ya, memang dari awal kandungan ya memang sudah nggak boleh, dilarang ya. Maksud saya jangan-jangan yang selama ini dikonsumsi oleh artis-artis itu adalah memang penenang atau apa gitu, enggak ya? Kalau yang dikonsumsi sama artis mungkin itu jenis obat tapi tidak dalam pengawasan dokter. Ya harus pengawasan dokter. Iya. Jadi itu. Jadi itu kan sekarang banyak tuh obat-obatan yang beredar sekarang yang tidak ada izin dari Menteri Kesehatan. Mungkin itu yang digunakan ya. Sehingga ya kandungannya mungkin mengandung kandungan obat penenang yang mungkin agak lebih tinggi dari yang biasa. Jadi membutuhkan resep dari dokter lah. Seharusnya ya. Ini baru sebentar udah mulai ini ya Pak ya, sudah mulai membayangkan ternyata tadi saya tuh ngobrol sama Pak Nakti, tidak hanya jenis-jenisnya, tapi ternyata kasus di Solo saja itu ada 120 kasus per tahun. Jadi rata-rata ada 10 kasus narkoba di Solo per bulan. Nggak kebayang ya? Itu mudah. Iya, itu untuk secara keseluruhan, bukan jadi kasus yang diungkap. Ini kasus yang diungkap. Kalau ini dari mewakili Gen Z ya ini ya berarti ya. Mewakili Gen Z sendiri selama ini pernah nggak sih mendengar sosialisasi tentang penyalahgunaan narkoba atau gerakan anti narkoba gitu? Sejauh ini kalau saya lihat tuh biasanya kalau misalnya HUT polisi gitu ya Bu ya. Dari polisi. Itu ada ya gerakan anti narkoba. Kalau dari pemudanya sendiri untuk bikin acara yang sosialisasikan itu belum ada. Jarang. Gitu ya. Nanti berarti duta kampus bisa ya? Sosialisasikan. Harusnya bisa. Karena izin Mbak, di BNN itu ada namanya program teman sebaya. Teman sebaya itu, jadi kami merekrut. Jadi yang selama ini kami lakukan merekrut perwakilan dari anak-anak SMA sama SMK. Kita kayak memberikan bintek, bimbingan teknis kita kumpulkan selama 3 hari. Jadi di situ nanti tujuannya apa? Nanti mereka yang menjadi wakil-wakil untuk menyampaikan duta anti narkoba. Duta anti narkoba seperti itu. Itu ada program. Tahun depan kita tambah 1 kategori untuk pemenang dari duta kampus yang khusus mensosialisasikan anti narkoba gitu ya. Bisa. Langsung. Itu. Jadi di DNN ada program seperti itu. Ada teman sebaya, ada yang intervensi berbasis masyarakat, berbasis keluarga. Jadi seperti itu.
Jadi kalau berbasis keluarga, orang tua kita Orang undang. tua yang diundang. Kalau berbasis masyarakat, kepala lurah, Iya, kemudian iya. dari perangkat lurahnya itu kita undang Ya. semua. Teman sebaya ini hanya dibatasi sampai SMA ya. Kalau kampus belum ada program Pak. Kalau kampus belum. Dan mungkin setelah ini ya Pak, Mungkin, iya. BNN dan UNSA akan segera membuat Mungkin. program bagaimana pengentasan peredaran narkoba khususnya untuk menanggulangi antisipasi penyalahgunaan narkoba. Mbak, aku mau nanya-nanya nih, karena sekarang itu kan eranya sudah era digital. Ya. Kita tahu banyak sekali kasus-kasus kaitannya dengan kejahatan, kriminalitas gitu ya. Pernah nggak kamu nemu kasus yang itu kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba? Atau kasus apa yang biasa kamu temui kalau kamu scrolling itu? Jujur ya Bu, Iya. kalau yang narkoba kayaknya aku nggak pernah lihat sih. Nah Bu. itu ya Pak ya. Itu. Kenapa Pak itu kok? Kenapa anak-anak muda jadi nggak aware gitu bahwa ternyata masih ada loh penyalahgunaan di sekitarnya gitu? Itu mungkin Mbak ya, yang seperti saya sampaikan tadi, Mbak sampaikan juga bahwa kasus yang korban-korban narkoba ini dia tidak mau memunculkan dirinya gitu loh. Sensitif banget kan itu. Jadi itu yang Nggak mau membuat ngaku kan? nggak mau ngaku dia. Jadi ya tidak seperti kriminal umum ya, kayak pencurian, perampokan kan dia datang melapor kemudian mengekspos dirinya bahwa saya korban ini kan gitu. Iya. Dan itu pun seksi. Jadi banyak orang pengen, kalau narkoba nggak ada yang seperti itu gitu loh. Iya, iya. Jadi kalau korban narkoba, kasus narkoba ya harus diungkap dulu baru bisa diekspos. Nah di situ baru jadi perhatian, oh ternyata ada pengungkapan kasus narkoba. Gitu. Nah, itu yang membuat kurang. Nyambung ke tadi yang masih era digital Pak. Iya. Bahaya nggak sih dengan kemajuan teknologi saat ini untuk pengedar narkoba melalui Medsos. WA Ya. atau medsos gitu Pak? Bahaya Mbak, jadi gini Mbak. Jadi Nah itu yang anak harus tahu iya, nih, anak-anak yang muda. mungkin sedikit saya sampaikan masalah fakta yang saya temukan kemarin di Jakarta. Kan ada ibu-ibu curiga sama suaminya dia pelaku menggunakan narkoba, dia tidak bawa langsung ke rumah ke kantor BNN sama istrinya nih. Oke. Karena selama ini mungkin istrinya curiga, ini suami saya kok kayak pemakai narkoba. Setelah ditanya nggak mengaku suaminya, kemudian dibawa ke kantor narkoba, ke BNN. Sampai situ kami asesmen namanya ya, asesmen. Kayak dicek gitu ya Pak? Iya, urin. Nah urinnya saja. Urin. Ternyata positif. Di situ baru dia mengaku bahwa dia memang menggunakan narkoba. Nah, setelah kami tanya, dalami lagi, dari mana dia dapat? Dia dapatnya dari media sosial Instagram. Banyak juga ya. Jadi seperti itu. Jadi memang sekarang rata-rata peredaran gelap narkoba itu memanfaatkan media sosial. Kalau Itu. marketplace sendiri Pak, udah sampai nembus marketplace belum kayak Shopee dan lain-lain itu? Kayak dulu saya pernah dengar tuh yang kasus tembakau gorila itu kan melalui marketplace itu. Marketplace juga ya ada ya. Kayak Wow. gitu. Kayak dulu. Hati-hati loh ya, Ya, jadi yang seperti itu, khusus Mbak. anak-anak muda. Ya, jadi itu. Karena Jadi memang bentuknya iming-imingnya mungkin tidak langsung serta-merta dalam Iya. bentuk obat, mungkin kaitannya dengan apa Pak? Ada yang sampai bentuk permen juga kalau nggak salah ya. ya Ada itu ya? kalau berapa fakta kasus yang pernah terjadi, yang pernah diungkap Ya. itu peredaran gelap narkoba melalui permen ada, Permen. melalui keripik ada. Keripik Pak. Iya, keripik pisang baru itu. Ini saya. Iya, keripik pisang ada melalui Oh. itu cake apa istilahnya tuh cake yang populer tuh, nah itu Black ada. Forest. Ya, Black Ya. Forest itu ya. Itu Jadi diolah di dalamnya gitu. Iya, dicampur di dalam itu. Oh ya Allah. Permen lollipop Nggak itu. nyangka saya. Permen lollipop ada. Permen lollipop. Ya kalau yang umum setahu saya baru permen itu. Iya. Kalau keripik kayak Ya, kita sehari-hari makan ya. Jadi kalau nggak tahu bisa menjadi korban tadi. Iya, bisa jadi. Dan ini liquid, Mbak. Liquid. Nah, tahu Liquid itu liquid sekarang kan dalam lagi populer pada pakai vape gitu kan. Oh. Jadi liquid itu ada. Dan sekarang anak muda banyak loh Pak yang pakai vape itu. Ya, liquid itu hati-hati liquidnya. Jadi dalam bentuk cair ya. Iya, iya. Tapi kalau dijual di pasaran tuh masih aman Pak nanti. Kalau di pasaran sih Masih aman, ya? lah. Karena nilainya agak tinggi dia. Nilai ekonomis penjualannya tuh agak mahal ya. Oke. Jadi itu. Tapi ya perlu hati-hati. Ada Itu yang mau yang- ditanyakan nggak Mbak yang itu yang kaitannya perlu diwaspadai. sama narkoba yang mungkin selama ini dari sudut pandang Gen Z? Ini mungkin aku mau tanya ini Pak. Oke. Maksudnya penyalahgunaan itu berarti mereka menggunakan produk-produk itu tadi Iya. terus dikonsumsikan ke orang lain atau? Dia menggunakan sendiri.
Oh, menggunakan sendiri. Jadi obat yang tidak boleh digunakan dia gunakan, Itu sudah termasuk penyalahgunaan. Gitu loh, kayak ganja, sabu itu. Nah, itu. Jadi tidak hanya pengedarnya, tidak. tapi kita yang mengkonsumsi pun sudah termasuk dalam penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan. Nah, biar agak-agak mikir nih ya anak muda atau generasi muda yang mungkin belum tahu bahaya narkoba selain untuk kesehatan. Kalau dari sisi hukum sendiri, Pak, kira-kira sanksinya kalau apa? Ya, kalau misalnya sampai ketahuan gitu ada penyalahgunaan narkoba. Sanksi yang terberat ya hukuman mati, Mbak. Sampai hukuman mati. Ya, hukuman mati itu untuk bandar. Bandar, hukuman mati, pengedar, kurir itu paling minim 4 tahun. Paling minim. Iya, paling minim 4 tahun. Kalau yang mengkonsumsi dia sebagai korban tadi? Itu direhab. Kan direhab. Ya. Itu diatur dalam undang-undang. Ada pasal berapa tuh? Jadi bagi korban penyalahguna itu wajib direhabilitasi. Itu bahasa di kalimat di undang-undang di pasal itu. Jadi mereka tidak dihukum, tapi wajib direhabilitasi. Jadi mendapat pelayanan rehabilitasi. Dan sedikit saya tambahkan terkait rehabilitasi ini, Mbak. Itu tidak dipungut biaya gratis. Nah, itu yang mungkin masyarakat belum banyak yang tahu ya. Ya, betul. Jadi mungkin itu yang menjadi kekhawatiran atau ketakutan masyarakat. Orang nggak berani ngomong padahal dia tersiksa sendiri pengen sembuh gitu ya. Kalau lapor dibikinnya nanti kejahatan gitu kan. Padahal tidak seperti itu. Yang terpenting mereka benar-benar korban penyalahgunaan ya, bukan masuk jaringan, bukan pengedar, bukan bandar. Jadi jangan takut untuk melapor ke BNN. Kalau memang dia ingin sembuh. Iya. Lebih spesifik sendiri dari data tadi Pak, kasus anak mudanya banyak atau enggak? Kalau terakhir ada yang ngasih SMA. SMA. Gitu, masuk ke sekolahan ya? Ya. Aduh. Penyalahguna. Karena dulu sempat ada kasus yang sampai ke SD itu ya dalam bentuk permen itu kan sekarang gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi itu deh namanya narkoba. Bisa ada lagi ya? Biasanya gini ya berarti kalau misalnya anak kecil itu orang tuanya seperti itu dulu gitu. Belum tentu ya? Belum tentu juga. Kadang lingkungan kita juga berpengaruh. Pengaruh pergaulan. Tadi kita membahas juga karena ada kehidupan malam, lifestyle kayak gitu kan. Pelarian juga ada. Tapi kalau duta kampus Unsa insya Allah aman kok. Amin. Insya Allah. Harus gitu. Harus bisa menjadi contoh lah. Nah, yang seringkali untuk generasi muda atau anak-anak muda ini merasa beban, ya kadang-kadang skripsi aja udah jadi beban ya Pak ya. Apalagi belum melihat masalah hidup yang sebenarnya gitu. Ini kamu sebagai perwakilan Gen Z biasanya caranya gimana sih coping the situation, gimana kamu merasa kayak overthinking, burnout dan lain sebagainya yang anak-anak muda sekarang rasakan? Nanti biar terinspirasi nih teman-temannya yang lain, biar nggak langsung ke narkoba misalnya. Kalau aku sendiri karena aku juga lagi skripsi ya Bu ya. Nah, berarti apa lagi overthinking sama burnout ya? Iya betul. Kalau aku sendiri menanganinya lebih ke fokus sama apa yang aku kerjakan hari ini. Jadi kalau misalnya kita fokus sama apa yang kita kerjakan hari ini, kita nggak terlalu takut untuk menghadapi apa yang ada di depan karena kita tahu apa yang harus kita siapkan sekarang ini. Mindful ya? Iya, mindful. Tapi yang masa lalu juga jangan dibawa di hari ini. Iya, betul. Berlalu, dimaafkan ya. Kadang-kadang anak muda itu nggak bisa ini Pak, gampang move on, susah move on karena mungkin pas patah hati, tapi pas ngerjain skripsinya nggak selesai Pak. Gitu ya Pak ya? Mungkin gitu. Teorinya gitu ya. Mungkin Mbak Marisa bisa kasih ajaran juga untuk teman-teman mahasiswa UNSA khususnya atau yang lain gitu untuk bagaimana kita bisa hidup lebih sehat, pola pikirnya lebih sehat, fisik mental juga lebih kuat gitu Mbak. Apa ya? Ya mungkin kalau menurut saya teman-teman kita nggak pernah tahu apa yang ada di depan sana, tapi kita bisa mempersiapkan apa-apa yang ingin kita raih di depan sana. Nah, sebagai generasi muda, patutnya kita belajar itu nggak hanya sekedar belajar teori yang ada di sekolah, tapi juga belajar teori tentang kehidupan nyata gitu ya. Terus selama kita mempersiapkan itu tadi, kita nggak boleh lupa sama kesehatan kita. Jadi harus diatur
pola tidurnya, pola makannya, terus vitaminnya dan segala macam itu harus dilengkapi dengan sempurna. Wah, tepuk tangan nih, makin anak muda. Itulah Pak Nakti, kalau kita ingin memotivasi anak muda itu harus membuka mindsetnya dulu. Kalau memang anak-anak sudah terbuka mindsetnya, alhamdulillah di UNSA ini kami selalu banyak mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Saya arahkan juga teman-teman untuk berorganisasi supaya tidak malah fokus pada hal yang negatif. Tentunya lingkungan ini akan menjadi sangat penting ya Mbak. Nanti tolong dititipkan pesan dari kami, termasuk dari BNN, bagaimana kita harus menghindari circle-circle yang toksik. Dalam hal ini adalah kita nggak bisa mudah untuk diajak coba-coba yang negatif, termasuk nanti penyalahgunaan narkoba. Pak, terakhir Pak, nanti pesan juga Pak untuk masyarakat secara umum dan mungkin ada sisipan juga untuk generasi muda supaya kita tetap sehat, kita tetap aktif dan tentunya menjauhi narkoba. Jadi terima kasih Mbak. Jadi pada kesempatan yang baik ini saya mengajak seluruh masyarakat, karena ya harus disadari bahwa narkoba ini tidak melihat umur, tidak melihat status sosial, pekerjaannya apa. Jadi selalu waspada, jauhi narkoba, karena narkoba itu pasti akan berdampak negatif, tidak ada dampak positifnya ketika kita sudah menyalahgunakan narkoba. Sehingga untuk itu kembali saya sampaikan, mari kita jauhi narkoba, isilah hidup ini dengan hal-hal yang positif, yang bermanfaat bagi diri kita dan masyarakat kita yang ada di sekeliling kita. Dan saya mengajak, mari bersama-sama kita wujudkan kota Surakarta bersinar, bersih dari narkoba. Tepuk tangan dulu. Dan untuk menutup diskusi kita yang semakin lama semakin seru ini, dan saya tentunya lebih terbuka lagi perspektifnya tentang bahaya narkoba, apa itu BNN dan peran-peran yang ada di BNN, termasuk adanya proses rehabilitasi. Maka kalau kita bisa simpulkan, Mbak Lisa dulu ikut duta kampus pasti menggunakan 3B ya, Brand, Beauty, Behavior. Nah kalau di dalam segmen ini mungkin saya ingin mengajak sebagai penutup untuk kita juga berani 3B, yaitu berani tolak, berani lapor, dan berani rehab. Mudah-mudahan generasi muda khususnya di kota Solo kita semakin bersih, jauh dari kejahatan narkoba. Jangan sampailah kita menjadi korban, apalagi bagian dari pengedaran narkoba dan penyalahgunaan narkotika ini. Jadi harapan saya secara pribadi selaku Mbak Rektor dalam hal ini adalah tentunya kita sendiri yang akan menjadi pilot untuk kehidupan kita sendiri. Mulai dari sekarang kita lakukan apa yang terbaik untuk diri kita. Jangan lupakan bahwa kehidupan kita adalah tanggung jawab untuk diri kita, dan nanti kita masih ada keluarga, teman-teman yang harus kita pikirkan, sehingga apapun keputusan kita, tindakan kita nanti akan berdampak pada lingkungan kita. Maka pilihlah tindakan yang positif. Terima kasih Pak Nakti. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Melisa sudah bergabung ngobrol-ngobrol. Semoga obrolan hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di kegiatan Mbak Rektor yang lain bersama mitra-mitra saya yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum.